Inspirasi dan edukasi Anda. Untuk Anda yang tertinggal dengan siaran kita, mungkin baru saja bergabung, Anda bisa melihat siaran kami di channel YouTube RKS TV gitu ya. Dan di sana juga banyak informasi-informasi, konten-konten menarik dari Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya gitu ya. Nah, kita kembali ke topik kita pagi ini terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini pertanyaan terus mengalir pagi ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Pak Tuhu, Pak Ngatmin dan juga Bu Leli, kita kembali bahas sepertinya ya Pak ya, biar mitra RKS yang sedang mendengarkan kita ini bisa mendapatkan pencerahan gitu ya Pak ya, bisa mendapatkan pemutihan pencerahan sesuai dengan tema kita pagi ini gitu ya. Oke, ini ada yang nanya terkait dengan apa namanya, bagaimana caranya mengecek pajak kendaraan bermotor. Monggo Pak Ngatmin. Ngecek kendaraan bermotor itu bisa lewat Nyusak Poleh. Aplikasi yang tadi itu ya Pak? Aplikasi Nyusak Poleh itu kan ada informasi pajak, ada pembayaran, dan sebagainya. Jadi bisa lewat Nyusak Poleh itu bisa ngecek aplikasinya. Nyusak Pole. Kalau Nyusak Pole untuk lingkup Jawa Tengah ya Pak? Iya, Kalau Signal untuk untuk nasional. nasional gitu. Di situ berarti lengkap ya Pak ya? Lengkap. Oke, berarti langsung aja unduh di Play Store ya, Mitra RKS. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mbak Yuni, BPKB saya masih di leasing ini Mbak ya. Apakah bisa balik nama Mbak kalau kondisinya seperti itu? Gimana tuh Pak? Kalau itu BPKB di leasing, kalau balik nama itu kan syarat utamanya itu kan ada BPKB, STNK, dan KTP pemilik baru. Tapi kalau memang BPKB-nya masih di leasing itu bisa minta mungkin ganti jaminan atau apa, biasanya kan diganti jaminan taruh BPKB yang satunya kayak gitu ya, BPKB lainnya. Tapi kalau BPKB masih di leasing belum bisa balik nama. Belum bisa ya. Berarti harus diselesaikan dulu dengan leasingnya ya Pak ya. Diselesaikan dulu leasingnya. Gitu ya, Mitra RKS belum bisa. Pokoknya selesaikan dulu dengan leasingnya karena syaratnya harus ada BPKB ya harus Pak. ada BPKB asli kan. Harus BPKB asli gitu ya. Ya gitulah, karena memang persyaratan mutlak harus ada, jadi nggak bisa ditawar gitu ya Pak ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan balik nama ke wilayah Samsat yang berbeda, gimana caranya ya gitu, gimana Pak? Balik nama ke wilayah Samsat yang berbeda itu namanya mutasi. Namanya mutasi. Iya, itu kan berarti mutasi. Syarat-syarat mutasi itu BPKB asli, STNK asli, KTP pemilik baru. Kan berarti sudah balik nama kan ya. Berarti KTP pemilik baru tidak perlu harus KTP lamanya dicari, tidak perlu. Terus kwitansi jual beli sama cek fisik. Kwitansi. Itu syarat-syaratnya. Berarti dari kan harus dibalik nama. Harus dibalik. Untuk mutasi namanya itu. Oke, untuk mutasi harus seperti itu persyaratannya Mitra RKS. Nah, untuk kantor Samsat Kota Pekalongan kita juga pengen tahu ya, walaupun mungkin pendengar kita yang kebanyakan yang dengerin dari Kabupaten Pekalongan. Di mana sih, Pak? Kalau wilayah kami di Samsat Kota Pekalongan itu di Jalan Gajah Mada Barat, Tirto. Oh, di Tirto Iya. gitu ya. Di Jalan Gajah Mada Barat nomor 125 Tirto. Nah, kalau mungkin apa namanya kerjanya di Kota Pekalongan juga mungkin bisa melakukan pajak di sana ya Pak ya? Bisa. Bisa gitu Mitra RKS. Yang penting siapkan dulu uangnya ya Pak. Jangan pajak, karena ada nih kejadian kemarin yang apa namanya dipikir ini pemutihan benar-benar nggak bayar sama sekali, datang langsung ke sana. Saya sempat Kalau ada kabar yang seperti itu. ini hanya dendanya sementara ini, biar itu pokok pajaknya tetap harus bayar, Mbak. Iya, jadi bukan benar-benar free gitu ya. Harus tetap bayar Mitra RKS gitu ya. Monggo Bu Leli ya, Bu Leli dari Jasa Raharja terkait dengan program ini, program pemutihan apa yang diharapkan dari Jasa Raharja sendiri kepada masyarakat yang sedang mendengarkan siaran kita, Bu Leli? Jasa Raharja juga di sini ikut Mbak, ikut pembebasan. Misalkan yang nunggak misalkan 5 tahun kayak gitu, kita dibebaskan denda Jasa Raharjanya itu 4 tahun. Jadi kita hanya membayar denda Jasa Raharja yang berjalan saja. Sama ikut juga, sama Jasa Raharja juga ikut pemutihan. Ikut pemutihan juga gitu ya. Nah, kalau kantor Jasa Raharja itu di mana Bu? Kalau kantor Jasa Raharja itu di Jalan Imam Bonjol.
Di situ. Tapi kalau misalkan untuk nanya boleh. Di setiap samsat ada petugas jasa raharja. Untuk penanganan kecelakaan malah di samsat dulu. Kemudian untuk pembayaran baru di kantornya. Gitu. Berarti setiap samsat kabupaten kota itu ada ya Bu ya? Kota, semua wilayah pokoknya se-Jawa Tengah ada jasa raharja. Ada jasa raharjanya. Jadi silakan yang pengen nanya-nanya terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Leli, ada santunan juga ya Bu ya? Betul. Seperti apa teknisnya bisa langsung ke sana. Ke Pak Tuhu lagi nih Pak, sebagai Kepala UPPD Samsat Pekalongan Kota. Program ini kan bisa dibilang baru kemarin ya Pak, 5 hari lalu dibuka sampai tanggal 30 September nanti, akhir bulan ini ya Pak ya berarti. Apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita nih Pak terkait dengan program ini? Kenapa sih kita harus membayar pajak gitu Pak? Jadi gini ya Mbak, untuk program pembebasan khusus yang denda ini sebenarnya kemarin awal tahun sudah ada. Yang April itu ya Pak? Iya, awal tahun itu sudah ada. Kemudian kembali diadakan dengan harapan ini membantu masyarakat tujuannya Mbak, membantu masyarakat kepada mereka-mereka yang belum sempat membayar pajak. Nah kalau tujuan ini memang banyak Mbak, dalam arti untuk bayar pajak karena dari masyarakat kembali ke masyarakat, yaitu untuk pembangunan jalan Mbak. Jadi itu kan khusus pajak kendaraan bermotor ini kan sebagian besar untuk pemeliharaan jalan. Infrastruktur ya? Iya, untuk jalan. Kemudian juga ada rumah sakit juga ada. Intinya kan itu tadi kembali ke masyarakat lagi. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Sehingga untuk 1 bulan ke depan khusus untuk yang denda pajak, harapan kami kepada masyarakat yang belum sempat atau belum ada waktu, monggo datang ke setiap samsat atau gerai-gerai yang kami buka atau layanan-layanan ke kami yang dekat dengan wajib pajak baik di kota maupun di kabupaten. Itu Mbak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Mbak, saya baru beli motor second ya. Dan pajak telat seminggu. Bayarnya Agustus berikut balik nama. Berarti kalau ikut program ini saya hanya bayar pajak tahunan saja ya? Biaya balik namanya enggak? Gimana nih Pak? Betul. Itu berarti panjenengan hanya bayar pajak tahunan dan STNK plat nomor. Berarti BPN-nya tetap gratis. Oh, seperti itu ya. Betul ya, Mitra RKS. Waduh, pertanyaannya masih banyak nih Pak. Kita masih punya 1 segmen. Kita nanti akan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Mitra RKS, waduh mohon maaf ternyata waktunya terbatas nih untuk pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin bisa ditanyakan langsung nanti ke kantor Samsat gitu ya, baik Kabupaten Pekalongan ataupun Kota Pekalongan. Karena program ini program seluruh wilayah Jawa Tengah gitu ya Mitra RKS. Seperti itu ya Pak Tuh ya. Aduh, mohon maaf nih Mitra RKS yang belum dijawab. Nah, karena ini waktunya terbatas, mungkin 1 pertanyaan nih untuk Pak Tuhu, Pak Ngatmi, dan juga Bu Leli. Pesan untuk pendengar kita Pak. Apa nih yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ini? Jadi untuk yang wajib pajak pendengar suara radio Kota Santri, harapan kami mengingatkan pada wajib pajak gunakan kesempatan pembebasan baik denda administrasi, kemudian progresif, kemudian ada juga yang 5 tahunan BPN 1, BPN 2 ya, BPN 2 harapan kami memberikan kesempatan pada wajib pajak juga mengingatkan tertib pajak itu Mbak. Monggo Pak Ngatmin. Monggo kalau ada pertanyaan barangkali nanti ada pendengar yang masih penasaran bisa ke WA saya 081 081 569 569 15 15 773. Monggo bisa dimanfaatkan, nanti bisa tanya-tanya dengan saya langsung. Iya, yang penting jangan tanya pulangnya mana Pak, sama siapa Pak, nanti bahaya ya bareng istrinya Pak Ngatmin gitu ya.
Oke Pak, terima kasih nih sudah share nomor WA-nya. Dimanfaatkan untuk tanya seputar pembebasan ini ya mitra RKS pajak kendaraan bermotor. Jangan tanya yang lain ya Pak ya. Bahaya nanti dimarahin Ibu Negara. Monggo Bu Leli. Orang bijak taat pajak gitu aja. Iya, orang bijak taat pajak. Seperti itu karena nanti manfaatnya juga dirasakan oleh semuanya gitu ya mitra RKS. Apa yang kita beri, apa yang kita keluarkan itulah yang nanti kita akan rasakan seperti jalannya halus, kemudian juga ketika kecelakaan, amit-amit sih ya, itu juga nanti ada santunan juga dari Jasara Harja. Terima kasih Samsat Kota Pekalongan dan juga Jasara Harja sudah hadir main di studio RKS pada pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda mitra RKS dan terima kasih sudah setia dari pagi tadi, dari jam 6 pagi sudah menemani saya di sini. Karena waktunya terbatas, kita semua harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.